Halo Konco Kilat, selamat datang di Political Thoughts bersama saya Atala. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh spesial yang datang dari jauh, dari Sumatera, Uda Hendrawarman. Selamat siang, Uda. Selamat siang, Mas Atala. Selamat siang, Uda. Uda datang jauh-jauh dari Padang nih di acara Political Thoughts bersama Kilat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Uda. Baik, Mas Atala. Uda, mengingat sebentar lagi musim politik di Pilkada akan segera datang. Uda ini kan salah satu, bisa kita bilang calon wakil bupati, ingin mendaftarkan sebagai calon wakil bupati. Mungkin sebelum nantinya dikenal oleh masyarakat, Uda boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik Mas Atala. Saya ini Hendrawarman. Saya memang asli dari Padang Pariaman. Tadi mungkin saya perlu jelaskan dulu ya. Karena ada Padang, ada Padang Pariaman. Beda. Ya. Oke. Ada banyak masyarakat taunya itu Sumatera Barat itu hanya Padang. Ya. Padahal ada banyak kota, kabupaten lain di sana. Dan saya sendiri asli dari Padang Pariaman. Saya sendiri memang tinggal di Jakarta. Ya. Orang tua saya, keluarga saya, dan sanak saya, seluruhnya hampir 90% itu tinggal di Padang Pariaman. Dan saya sendiri bangga dengan disebut sebagai orang Padang Pariaman. Yeah. Nah, kebetulan memang Jakarta ini tempat saya, ladang saya lah gitu. Nah, saya berusaha di Jakarta. Iya. Kayak gitu Mas Atala. Uda ini kan tertarik untuk terjun ke dunia politik. Tapi seperti yang kita tahu ya, Uda sendiri memiliki latar belakang sebagai seorang advokat. Apa sih yang mendorong Uda untuk bisa terjun ke dalam dunia politik? Mengingat dunia politik ini sendiri kan cukup jauh ya terkait kaitannya dengan profesi advokat maupun bisnis yang Uda jalani sekarang. Oke, saya memang advokat, lawyer. Saya ada kantor di Jakarta, merintis sebagai lawyer. Kalau dikatakan muda, enggak juga ya. Dikatakan tua, bukan juga. Yeah. Saya lawyer profesional, berkantor di Jakarta. Saya merintis itu, sebelumnya saya ikut dengan satu law firm besar di Jakarta. Law firm tersebut memberikan saya pendidikan, bekal yang cukup untuk saya bisa tampil membangun sendiri usaha law firm atau kantor hukum saya. Nah, setelah itu hampir 9 tahun saya di kantor law firm besar itu, lalu saya niatkan untuk membangun sendiri kantor hukum saya. Kantor hukum saya namanya Bana & Co. Oke. Bana & Co. Dan ada beberapa usaha sampingan lain yang saya juga ikuti. Gitu. Iya. Dan apa yang melatar belakangi Uda sebenarnya untuk bisa terjun ke dunia politik ini? Kalau latar belakang, saya pikir politik itu bukanlah sesuatu hal yang berbeda dengan kehidupan manusia mestinya. Yeah. Karena politik itu sebagai manusia atau warga negara, kita pasti akan terlibat. Entah itu sebagai pemilih, atau bahkan kita yang dipilih. Nah, jadi yang melatar belakangi saya untuk kebetulan saat ini adalah menjadi yang dipilih. Yeah. Itu adalah karena ada cerita-cerita yang saya tangkap dari sanak saya, dari orang kampung saya, dari masyarakat di Padang Pariaman tentang adanya beberapa hal. Pertama, tentang pemilihan Bupati Padang Pariaman. Yeah. Kemudian juga ada tentang adanya isu adanya krisis kader partai politik di Padang Pariaman. Kemudian juga ada harapan masyarakat untuk Padang Pariaman yang notabene adalah daerah agraris, pertanian. Dia ingin maju ke depannya. Dan yang satu lagi saya juga pernah dengar itu, ada harapan dari masyarakat itu bagaimana
Padang Pariaman itu kepentingannya dapat diakomodir oleh pusat. Ya, tentu saja itu melalui pemimpin di Padang Pariaman. Dalam hal ini bupati dan wakil bupati. Ya. Baik, udah Hendra sendiri kan pastinya sekarang sedang mempersiapkan untuk maju sebagai calon wakil bupati ya, kalau tidak salah, benar? Seperti itu. Ya. Nah, catatan dari yang kita lihat juga bahwa saat ini Uda sendiri menjadi nama ketiga dari 2 nama beken lainnya seperti Suhatri Bur dan JKA. Oh ya? Ini menarik, dan bahwa katakanlah Uda sendiri memiliki relasi politik nasional. Tapi Anda bukan politisi, melainkan berangkat dari advokat. Nah, gimana itu ceritanya? Oke, Mas Atala, saya terima kasih sekali ya, Mas Atala punya data yang cukup valid mungkin ya. Saya disebutkan masuk dalam 3 besar nama calon pemimpin Padang Pariaman. Suhatri Bur itu adalah, saya kenal beliau bupati saat ini. John Kennedy Aziz itu saya kenal beliau adalah anggota dewan. Dan kalau saya diletakkan nomor 3 di antara mereka, saya perlu mengapresiasi Dun Sanak saya di Padang Pariaman, perlu mengapresiasi Nini Mama di Kenagarian di Padang Pariaman, khususnya Tandike. Saya perlu mengapresiasi teman-teman saya, keluarga saya di Padang, karena mungkin beliaulah yang memperkenalkan saya hingga saya sampai ada dalam masuk 3 nama besar tersebut. Demikian Mas Atala. Oke, udah disandingkan dengan nama-nama beken lah katakanlah di wilayah Padang Pariaman ya udah. Bagaimana udah memandang hal tersebut dari sisi tingkat elektabilitas Uda sendiri dibandingkan 3 nama tersebut? Apakah sudah cukup dikenal masyarakat atau Uda sendiri merasa sangat bersyukur bisa disandingkan dengan 3 nama besar seperti itu? Ya, tentu saya dan tim saat ini masih bekerja untuk memuncaki elektoral, memuncaki elektabilitas, memuncaki popularitas. Nah, tentu saya juga akan berpikir rasional ketika elektabilitas tersebut mungkin masih berada di bawahnya bupati saat ini. Ya tentu beliau kan punya wilayah dan punya waktu dan tempat sebagainya. Nah, saya memahami dan saya bersyukur kalau saat ini saya sudah masuk dalam 3 besar tadi. 3 besar tersebut ya. Udah menarik disoroti bahwa Uda sendiri bukan merupakan seorang kader partai, betul seperti itu udah? Ya, mungkin. Saya bukan kader partai. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana sih Uda ini kan bukan seorang kader partai, tapi memiliki sebuah kendaraan politik yang notabene-nya untuk maju sebagai calon pemimpin di daerah tersebut udah. Bagaimana Uda sendiri menanggapi hal tersebut? Ya, memang saya ini bukan siapa-siapa memang. Saya ini hanya anak petani dari nagari Tandike Selatan. Tandike Selatan itu suatu nagari di Kecamatan Patamuan. Dan saya memantapkan diri saya untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Padang Pariaman ini. Ya tentu saya ingin bersaing, ikut berkompetisi secara fair, saya akan ikuti. Oke, udah untuk maju ke dunia politik khususnya di Padang Pariaman. Nama Uda sendiri disandingkan dengan beberapa tokoh-tokoh besar, namun diletakkan sebagai calon wakil bupati. Bagaimana Uda merespon hal tersebut? Ya, saya mencoba untuk rasional, realistis. Saya memang bukan siapa-siapa, bukan tokoh partai politik Padang Pariaman, bukan juga incumbent partai politik atau incumbent bupati di Padang Pariaman. Saya ini hanyalah anak perantauan yang keluarga saya banyak di Padang Pariaman, lalu saya merantau ke Jakarta.
dari Jakarta saya memahami, melihat kampung saya Padang Pariaman yang tadi dari cerita-cerita masyarakat dan Dusana tadi. Ada hal yang perlu kita tingkatkan, ada yang perlu kita bangun secara bersama. Nah, saya kira itulah salah satu kenapa kita perlu untuk membangun Padang Pariaman. Udah, ini pertanyaan mungkin yang cukup menarik ya, menyoroti terkait statement Uda yang Uda bilang bahwa adanya krisis dari kader-kader partai di Padang Pariaman. Bagaimana Uda melihat peluang tersebut untuk memantapkan diri untuk maju sebagai calon wakil bupati, seperti yang tadi Uda bilang, realistis saja. Nah, bagaimana Uda melihat adanya krisis kader partai ini menjadi peluang Uda untuk maju? Ya, yang saya maksudkan adalah di Padang Pariaman itu ada sekitar 8 partai politik yang menempatkan wakilnya di kursi DPRD. Ya. Ada PAN, ada Gerindra, PKB, Golkar, dan lain sebagainya. Nah, dari partai-partai tersebut, dalam perkembangan saat ini, tidak terlalu banyak pemimpin partai tadi yang maju dan mengisi untuk menjadi pemimpin Padang Pariaman. Nah, oleh karena itulah media menyebutkan, masyarakat menyebutkan Padang Pariaman ini krisis pemimpin partai. Artinya kan mestinya partai politik tadi mengisi untuk kepala daerah tadi. Iya. Tapi ini hampir sangat minim. Ya, bukan tidak ada, tapi minim. Nah, karena ada krisis kader partai politik tadilah, saya mewakafkan diri saya untuk Padang Pariaman. Saya nyatakan bismillah untuk maju di Padang Pariaman. Padang Pariaman. Sejauh ini sudah berapa partai yang udah sambangi? Atau bagaimana respon partai terhadap niat Uda untuk maju sebagai pemimpin daerah Padang Pariaman? Baik, hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di Padang Pariaman, yang memiliki hak untuk mengusung dan berkoalisi, itu saya mendaftarkan diri saya sebagai calon kepala daerah. Ya. Termasuk di Gerindra, PDIP, di P3, Golkar juga saya daftarkan, dan saya ikuti prosesnya. Dan saat ini Mas Atala mewawancari saya, nama saya termasuk ada di situ, sudah dikirimkan ke DPP. Baik. Karena dalam proses pilkada ini, Dewan Pemimpinan Pusat dari partai politik itu yang mempunyai kewenangan. Kader mana yang akan ditunjuk, kader mana yang diberikan rekomendasi untuk menjadi bupati, calon bupati atau calon wakil bupati. Demikian. Kalau dari Uda sendiri, apakah sudah ada calon pasangan bupatinya? Apa belum ada? Sampai saat ini saya punya harapan besar untuk melanjutkan kepemimpinan dari bupati yang ada saat ini. Kepemimpinan yang ada saat ini adalah bupati incumbent, Suhatripur. Saya berharap dapat berkolaborasi bersama untuk melanjutkan 5 tahun yang ke depan. Nah, tentu saya sudah berkomunikasi dengan beliau. Namun dinamika politik yang ada tentu saya tidak bisa menafikan. Iya. Kalaupun akhirnya nanti berpasangan dengan yang lain, ya tentu kita akan kalkulasi lagi bagaimana tingkat kemenangannya. Karena dalam berkompetisi ini kita tentu siap menang dan siap kalah. Dan tentu kemenangan itu hal utama. Demikian. Oke. Dari Uda sendiri pastinya sudah ada tim yang meriset bahwa ada calon-calon lain yang katakanlah mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi juga. Bagaimana Uda merespon persaingan tersebut? Ya, sampai saat ini kami ada survei internal. Ya. Survei internal yang ada itu harus kita akui, incumbent bupati Padang Pariaman saat ini masih memuncaki elektabilitas. Ya.
pastinya bupati yang menjabat sekarang memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, ataupun orang-orang beken lainnya yang seperti tadi saya awal sebutkan. Dari UDA sendiri, seberapa siap untuk bisa maju sebagai calon pemimpin daerah Padang Pariaman? Ya, yang kita ketahui dalam politik praktis di tingkatan pilkada ya, tentu saja ada tingkat popularitas, lalu tingkat elektabilitas, dan sebelum elektabilitas itu ada tingkat akseptabilitas. Popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Tapi saya tidak menafikan juga tentang adanya satu hal lagi, yakni isi tas. Isi tas. Isi tas itu adalah penting juga, karena itu akan dipakai untuk kerja-kerja politik. Dalam artian, misalkan kita sudah maju sebagai kandidat, tentu kan ada kampanye yang harus dilakukan, tentu ada sosialisasi yang harus dilakukan, dan tentu juga ada saksi yang harus dibiayai. Nah, saya insya Allah siap untuk hal itu. Berarti terkait pelaksanaan pemilu maupun kesiapan dalam menghadapi pemilu, kita katakan sudah sangat siap ya? Insya Allah siap, Mas. Insya Allah siap. Nah, udah berlanjut ke jalannya pemilu nih udah. Bagi UDA sendiri, apa agenda ataupun program kerja yang UDA unggulkan ketika katakanlah UDA nanti maju sebagai calon pemimpin daerah? Apakah ada agenda khusus untuk politik di Padang ataupun untuk masyarakat Padang Pariaman? Secara realistis saya menargetkan menjadi wakil bupati. Secara khusus. Karena dalam tingkatan yang popularitas, elektabilitas, dan segala halnya, wakil bupati itu cukup strategis menurut saya. Nah, sebagai wakil bupati, tentu saya mempunyai kesempatan yang sangat besar daripada masyarakat untuk dapat mempengaruhi bupati. Karena bupati itu nanti akan menjadi partner saya, rekan saya, untuk bekerja 5 tahun ke depan. Tentu saja di situ saya juga mengusulkan adanya visi misi Padang Pariaman ke depan, lalu apa yang harus dikerjakan untuk 5 tahun Padang Pariaman ke depan. Nah, sebagai wakil bupati memang tidak tepat ketika harus menyodorkan program ini loh yang harusnya. Tentu saya harus berdiskusi dengan wakil bupati tersebut. Nah, namun demikian, saya akan mengusulkan bagaimana Padang Pariaman itu fokus kembali kepada agraris dan juga pesisir, nelayan. Sebagai negara wilayah yang agraris, dia tentu banyak lahan pertanian. Saya sangat berharap sekali Padang Pariaman itu nantinya akan menjadi lumbung pertanian. Lumbung tani untuk menopang, dia kan berdekatan nih dengan kota metropolitan Padang. Padang Pariaman itu menjadi supplier utama untuk kota Kota metropolitan Padang. Nah, di sisi lain pesisirnya itu tentu kita harus tingkatkan perikanan dan kelautannya itu. Apa sih harapan UDA sendiri ketika maju sebagai calon wakil bupati ya, lebih spesifiknya harapan terkait pembangunan, pemerataan ataupun pemaksimalan fungsi dari lahan-lahan tadi? Bagaimana UDA merespon hal tersebut untuk nantinya Padang ke depannya? Saya berharap Padang Pariaman sebagai wilayah kabupaten, dia tetap memiliki atau dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya, meningkatkan pembangunannya, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Nah, tentu saja dengan berbagai program kerja yang ada. Nah, itu yang bisa dilakukan. Saya yakin 5 tahun ke depan itu
andai kata saya diberikan kepercayaan, amanah bersama-sama dengan pasangan nantinya, insya Allah untuk memajukan Padang Pariaman. Oke. Terakhir dari Uda sendiri, apakah ada pesan khusus untuk masyarakat Padang ataupun nantinya bagaimana Uda membangun Kota Padang Pariaman? Pesan khusus ya kepada Padang Pariaman ini, saya hanya berpesan kepada sanak saya di Padang Pariaman, keluarga saya di Padang Pariaman, teman-teman saya di Padang Pariaman. Mari kita ikuti proses pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Padang Pariaman ini dengan senang hati, dengan riang gembira, dengan badun sana. Oke. Badun sana itu kekeluargaan. Oke, artinya keluargaan. Nah, tidak perlu yang terlalu gontok-gontokan. Nah, tapi dan pastikan bahwa yang dipilih itu adalah yang sesuai dengan harapan untuk kemajuan Padang Pariaman ke depan. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di Political Talks bersama Kilat Media. Saya Atala bersama Uda Hendra pamit undur diri. Saksikan terus Political Talks hanya di Kilat Media. Sampai jumpa.